Subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Karena kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Sebab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Tentang kunut, Nabi mengajarkan kunut, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Umar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya, kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang, ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ustadz, bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah yang kunut? Bagaimana status kami, kunut atau tidak? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja, mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti Anda bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh, Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafadznya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti, jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman hadait, dalalah. Rusak kehidupan. Ini apa? Dan saya nggak pernah mendengar yang seperti itu. Ini bukan kaidah namanya. Kalau imam tidak kunut, yang kunut pun, yang kunut ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imam sudah salam, ini sujud sahwi. Ngapain? Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, Anda nggak usah kunut. Jangan kunut sendirian. Imam sudah sujud begini aja gitu kan. Allahu Akbar, Allahumma hdina fiman hadait. Anda keliru. Sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, sama aja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib dusta, kadzab terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah.
Tiba-tiba anda katakan dusta. Tuh dusta tuh. Yang melibatkan hadis ini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis anda perlu belajar lagi. Hamukallah. Saya hamba Allah dari Bandung mau tanya, sholat subuh doa kunutnya harus dibaca wajib atau tidak? Sedangkan saya belum hafal semuanya Buya. Mohon penjelasannya, terima kasih Buya. Masya Allah, doa kunut dalam sholat subuh itu adalah sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Abu Hanifah. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar, baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan madhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Jadi kalau ada orang tidak kunut mengikuti Imam Abu Hanifah, taklid Imam Abu Hanifah adalah benar. Tapi kalau dia ikut kunut, dia meninggalkan kunut lalu mencaci yang kunut, dia salah. Karena Imam Syafi'i dengan hujjah-hujjahnya. Nah, kunut itu doanya adalah doa kunut jelas, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunut, maka jangan sampai Anda, karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i, jangan sampai ketinggalan keutamaan kunut. Maka Anda bisa membaca doa apa saja. Barangkali karena Anda takut diketahui tidak hafal, ya jangan keras-keras deh, baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Anda tetap berdiri untuk kunut. Jadi kami perlu sampaikan, dan perlu kita berpegang dengan madhab supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Biarpun setelah itu kita mandang madhab lain adalah benar, kita tidak perlu menyalahkan, tapi berpegang dengan madhab itu penting supaya istiqomah. Jangan sok tahu, wah ini madhab Indonesia enak, saya bisa begini. Tidak, Anda sekali lagi Syafi'i, kunut adalah sunnah, bukan wajib tapi sunnah, tapi sangat dihimbau. Maka dalam keadaan apapun hendaknya Anda tetap kunut. Kalau Anda tidak hafal, Anda baca doa yang lain. Doa apa saja. Nama kunut artinya juga mengadu, mohon. Doa termasuk di antara ada doa Rabbana atina fid dunya. Bahkan kalau jadi imam pun karena dia nggak hafal kunut, hafalnya Rabbana atina, ya sah-sah saja kok. Dan jamaah nggak usah protes, itu tahu bahwa imamnya karena nggak hafal. Tapi mendapatkan pahala sama. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan kunut. Nah, kemudian kalau kita bermakmum di belakang orang yang tidak kunut, yakin dia tidak kunut karena mungkin Anda pergi ke India ketemu atau ke Turki sana, mereka madhab Abu Hanifah, mereka tidak pakai kunut. Maka di saat Anda iktidal, Anda baca kunut yang paling pendek. Anda baca kunut singkat supaya Anda tidak ketinggalan, tapi Anda secara pribadi kunut. Dan ini tidak dianggap mukhalafah, belanggar. Karena apa? Anda tidak membuat kerjaan yang baru. Pun Anda iktidal setelah Anda rukuk sholat subuh di rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah, imam baca Rabbana, Anda juga baca dipercepat sedikit lalu Anda doa kunut sesaat. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda dimudahkan untuk umroh, amin, atau haji, amin, kemudian di sana kok tidak kunut, Anda tetap kunut di belakangnya, tapi sekiranya Anda bisa ngejar. Nah, ini kesunahan Anda tetap dapat, dan Anda tidak berbeda, tidak melanggar kepada sang imam kunut ya. Tapi kalau ada imam tidak tasyahud tsani, tasyahud yang kedua gak boleh ikut. Karena apa? Anda akan mukhalafah yang terlihat, Anda akan melanggar. Imamnya berdiri kok kita duduk waktu tasyahud. Tasyahud kan sunnah, tasyahud sunnahnya sama dengan sunnah kunut, nah, sunnah abad. Maka kalau kunut kita membaca di belakang imam, kalaupun imam tidak baca, kita baca dipercepat. Yang nggak hafal tadi baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, nggak akan ketinggalan, nggak akan terlalu lama. Bahkan imam belum sujud sudah selesai kok kita. Bahkan waktu sami Allahu liman hamidah kita baca cepat Rabbana lakal hamdu, itu dan seterusnya. Kemudian setelah itu baca doa kunut ringkas, gitu ya. Jadi karena ini berpegang madhab itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Fanatik madhab tanpa menjadikan orang lain itu penting. Karena fanatik itu sebagai orang awam harus berpegang. Kalau enggak gampang bingung nanti. Loh kok begini? Begini ya. Enggak. Imam itu adalah orang-orang hebat. Imam Abu Hanifah di saat madhab Hanafi di saat mengatakan tidak ada kunut dengan hujah yang kuat. Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar.
Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong, itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau terawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Gitu kan? Jadi semestinya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang kunut, betul. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik kunutnya disirkan, ada Imam Ahmad kunutnya nazilah. Yang tidak kunut, ada dalilnya. Abu Hanifah praktekkan, dua-duanya benar. Yang salah, yang tidak salat subuh. Itu. Yang bismillah sir, ada. Bismillah jahar, ada 70 hadis dibagi 4. Yang jahar ada, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i ngambil itu. Yang sir ada, Imam Ahmad praktekkan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang nggak pakai basmalah ada, Imam Malik, Imam Abu Hanifah praktekkan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 4 dibagi 4, Nabi pernah praktekkan. Cuman kenapa kemudian kita pilih satu? Karena mustahil mempraktekkan keempat-empatnya. Gak bisa. Oh, saya begitu mencintai Nabi, saya rindu banget dengan Nabi. Gak apa-apa, besok 4-4-nya saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Pilih salah satu, itu yang kita ambil. Makanya Imam Syafi'i pilih jaharkan. Imam Abu Hanifah pilih nggak baca. Imam Malik langsung hamdalah. Ahmad bin Hanbal tengah-tengah. Udahlah, saya sirkan aja. Tidak ada hubungan dengan misalnya ada Muhammadiyah, ada Al-Insad, ada NU. Nggak ada, zaman Nabi belum ada. Sama saya pernah tugas di Mekah. Begitu di Mekah 2010, sholat Isya, Bang Sudes. Mazhabnya kan Ahmad bin Hanbal di sana, Hanbali. Begitu sholat Isya, sir bismillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar pertama, gimana Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi saya mau singkat sajalah. Kita buktikan cerita kita kepada Nabi. Buktikan dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi. Ayo mulai sekarang makmurkan ibadah. Kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bisa kan? Dengan santai. Adapun mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki sunnah, mazhab Zahiri sunnah. Ibnul Qayyim mengatakan boleh sesekali. Az-Zahabi mengatakan boleh sesekali. At-Tabari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumhur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama. Ente tahu nggak ini? Ribut nggak orang? Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau ente bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah sholat? Hati-hati ente bikin bid'ah dalam sholat. Jadi perkara besar. Tergantung ente mau besarkan masalah atau mengecilkan masalah. Paham? Kalau ente sampaikan ini, pakai ini. Anak bikin ini. 1. Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini sunnah. Ini tidak disunahkan. Ini bid'ah. Ya sudah. Ente kan tahu. Yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apakah ente perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencangkan? Ya terserah ente. Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul, kelihatan. Dalam banyak masalah kita jelaskan. Misalnya saya menjelaskan tentang masalah foto. Taruhlah saya berpendapat foto itu haram. Hak saya.
Saya bilang foto ini haram, dalilnya begini-begini. Sudah, tanpa harus ribut dengan yang lain. Karena saya tahu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia punya dalil. Jangan sampai kita menggambarkan setiap orang menyelisih kita pasti mengikuti hawa nafsu. Nggak boleh. Dia punya dalil, dia punya ulama, terus kita gambarkan seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu, sehingga kita merendahkan dia, kita ajak murid-murid kita untuk menghina dia. Ini nggak benar seperti itu. Ini bukan cara ahlu sunnah. Ya. Oleh karenanya, kita harus belajar fikih khilaf itu ada. Apalagi kalau antum sudah belajar firaq. Ya. Saya belajar firaq di kuliah. Ya. Lihat khilafnya besar-besar. Maka saya lihat khilaf kecil-kecil bagi saya ringan. Jangan kita yang besar-besar kita nggak ngerti, yang kecil-kecil kita ributkan masalah itu. Ya nggak benar, khilaf tetap selalu ada. Pandangan selalu berbeda-beda. Kita mengajak semua orang ikut kita, belum tentu. Sekarang kita saja terkadang berpendapat begini, besok kita berubah. Ustadz kita terkadang begini, bisa jadi dia berubah di kemudian hari.